Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rosalina dengan NIM 23234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa S. Host M. Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari 7. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga sistem mata pencaharian, keempat yaitu sistem kekerabatan, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Baiklah, kita akan membahas semuanya secara rinci. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi. Setiap kelompok memiliki bahasa yang unik yang digunakan sebagai alat komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Minangkabau merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan oleh kaum Minangkabau itu sendiri di Sumatera Barat, di Barat Riau, Negeri Sembilan Malaysia, dan juga penduduk yang merantau ke daerah lain. Contohnya yaitu di Pulau Jawa terdapat dua suku, yakni suku Sunda dan suku Jawa. Maka keduanya memiliki bahasa yang berbeda. Di Minangkabau, contohnya yaitu penggunaan bahasa tidak boleh membuang sarok di siko, dalam artian tidak boleh membuang sampah di sini. Yang kedua yaitu sistem teknologi dan alat produksi. Menurut Harsojo, teknologi atau peralatan ini merupakan bagian dari teknik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat, seperti cara dalam bertindak hingga berbuat dalam pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau, contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal di Minangkabau. Desa disebut dengan istilah nagari. Di dalam nagari biasanya terdapat sebuah masjid, balai adat, pasar, dan juga lainnya. Rumah adat di Minangkabau disebut juga dengan rumah gadang atau rumah panggung. Yang ketiga yaitu sistem mata pencaharian. Merujuk pada cara masyarakat dalam sistem mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada sistem ini manusia diwujudkan sebagai Homo economicus yang membuat manusia menjadi lebih sejahtera dan jaya. Contohnya yaitu manusia mampu melakukan perdagangan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur tawar-menawar. Selain itu, di Minangkabau juga hidup bercocok tanam karena daerahnya subur. Namun orang Minangkabau beralih juga ke sektor perdagangan dan juga merantau. Contoh lain sistem mata pencaharian di Minang yaitu masyarakat hidup dari kerajinan tangan. Yang keempat yaitu sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu Parui, kampung, dan juga suku. Garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan garis matrilineal. Kekerabatan dalam hal ini berarti perkawinan dan akan menghasilkan keturunan dari setiap suku memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dalam hal adat. Contohnya yaitu hubungan adat akibat pernikahan, serta terdapatnya suatu kelahiran. Perkawinan Minangkabau adalah pertukaran benda lambing antara kedua keluarga berupa cincin atau keris. Yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dalam berkaitan dengan sejarah, keterampilan hidup, serta kondisi alam. Contohnya yaitu sistem pengetahuan akan suatu unsur kebudayaan adalah gagasan seni rumah adat. Lalu muncullah sebuah ide atau budaya untuk membangun rumah adat tersebut dengan asas gotong royong dan menghasilkan rumah adat yang unik. Itulah bagian dari sistem pengetahuan dan pemahaman orang Minangkabau. Yang keenam yaitu sistem religi. Pada bagian sistem religi ini melibatkan unsur kepercayaan, praktik, serta spiritual yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Sebagian besar orang Minangkabau menganut agama Islam. Walaupun demikian, masih banyak orang yang percaya akan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Contohnya yaitu kekuatan gaib, seperti upacara keagamaan, benda-benda yang dianggap keramat, dan alat upacara keagamaan. Contoh sistem religi di Minangkabau yaitu Bondo Kandung adalah pemimpin rumah gadang.
Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian bermula dari aktivitas yang dilakukan masyarakat. Kemudian manusia sebagai homo psikikus, manusia mencoba memenuhi kebutuhan psikisnya, sehingga sebagai hiburan untuk penglihatan dan pendengaran yang melalui kesenian tersebut. Contoh kesenian Minangkabau yaitu saluang jodendang, randai, pencak silat, upacara adat dan perayaan seperti sunat rasul, turun mandi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya yaitu unsur-unsur kebudayaan terdiri dari 7 yang meliputi bahasa, sistem teknologi dan peralatan produksi, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, dan sistem religi dan juga kesenian. Budaya Minangkabau adalah budaya yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan masyarakat tersebut dihasilkan oleh ide dan gagasan pemikiran manusia itu sendiri dan bagaimana tindakannya dalam mewujudkan kehidupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.